Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Diman dengan stambuk F1C117069 akan mempresentasikan ujian akhir semester Biokimia Pangan dari jurusan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Halu Oleo. Tema yang saya angkat di sini berupa puding susu keju yang terdiri dari puding atau agar-agar, susu, dan keju. Agar-agar atau agarosa adalah zat yang biasanya berupa gel yang diolah dari rumput laut atau alga dan bisa dimakan. Dalam bidang medis digunakan sebagai pembiak bakteri di laboratorium. Di Jepang dikenal dengan nama kanten dan di Sunda disebut lengkong. Jenis rumput laut yang biasa diolah untuk keperluan ini adalah Eusebia spinosum atau Rhizopicopita. Untuk proses pembuatan agar-agar dapat dilihat dari diagram alir di samping. Zat yang dihasilkan pada produksi agar-agar. Gel terbentuk karena pada saat dipanaskan di air, molekul agar-agar dan air bergerak bebas. Ketika didinginkan, molekul-molekul agar-agar mulai saling merapat, memadat dan membentuk kisi-kisi yang mengurung molekul-molekul air, sehingga terbentuk sistem koloid padat cair. Kisi-kisi ini dimanfaatkan dalam elektroforesis gel agarosa untuk menghambat pergerakan molekul objek akibat perbedaan tegangan antara dua kutub. Kepadatan gel agar-agar juga cukup kuat untuk menyangga tumbuhan kecil sehingga sangat sering dipakai sebagai media dalam kultur jaringan. Beberapa manfaat agar-agar bagi kesehatan: melancarkan pencernaan, meningkatkan kekuatan tulang dan gigi, menurunkan risiko penyakit kardiovaskular, meningkatkan daya tahan tubuh, menurunkan berat badan, menjaga fungsi tiroid. Selanjutnya, susu kental manis. Susu kental manis adalah susu sapi yang airnya dihilangkan dan ditambahkan gula sehingga menghasilkan susu yang sangat manis rasanya dan dapat bertahan selama 1 tahun bila tidak dibuka. Susu kental manis sering ditambahkan pada hidangan penutup seperti kue atau minuman es. Untuk proses pembuatan susu kental manis dapat dilihat dari diagram alir di samping. Zat yang dihasilkan pada produksi susu berdasarkan kandungan lemak yang terdapat di dalamnya. Produk susu dapat dibedakan menjadi beberapa tipe, yaitu susu murni, susu kurang lemak, susu rendah lemak, dan susu bebas lemak atau susu skim. Susu murni harus mengandung sekurang-kurangnya 3,25% dari lemak susu dan 8,25% padatan susu, bukan lemak, protein, karbohidrat, vitamin, larut air, dan mineral. Penambahan vitamin A dan D pada susu ini bersifat fakultatif. Susu kurang lemak banyak dipilih orang-orang yang ingin mengurangi konsumsi lemak di dalam susu. Sesuai dengan namanya, kadar lemak pada susu ini telah dikurangi hingga tersisa 2%. Untuk konsumen yang menginginkan konsumsi lemak lebih sedikit lagi, diciptakanlah susu rendah lemak. Kadar lemak pada susu ini telah dikurangi hingga tersisa 1%. Pada susu skim, kadar lemaknya dikurangi hingga hampir tidak ada sama sekali, 0,1%, tetapi residu dari lemak susunya boleh tersisa hingga maksimum 0,5% karena vitamin A dan D yang larut dalam lemak ikut hingga hilang pada proses penghilangan lemak. Pada susu kurang lemak, susu rendah lemak, dan susu skim umumnya ditambahkan kedua vitamin tersebut. Beberapa manfaat susu kental manis bagi kesehatan tulang dan gigi, membantu proses pemulihan tubuh, memulihkan otot, menjaga berat badan, membuat tidur lebih nyenyak, menjaga kesehatan jantung. Selanjutnya, keju. Komposisi keju dapat dilihat dari tabel di bawah ini. Oke, diagram alir pembuatan keju dapat dilihat dari di bawah ini. Selanjutnya, untuk mikroba, Lactobacillus lactis adalah bakteri gram positif yang digunakan secara ekstensif dalam produksi susu, mentega, dan keju, namun juga menjadi terkenal sebagai organisme rekayasa genetika pertama yang digunakan untuk pengobatan penyakit manusia. Untuk klasifikasi ilmiahnya dapat dilihat dari gambar, dan untuk gambar mikrobanya sendiri ada terlihat di slide. Keju rasanya asam, asin, dan bentuknya padat. Pengasaman:
Susu dipanaskan untuk membunuh mikrob-mikrob awal, terutama mikrob pembusuk pada susu. Selanjutnya susu diberi kultur bakteri asam laktat, yaitu Streptococcus dan Lactobacillus. Bakteri-bakteri ini memakan laktosa pada susu dan mengubahnya menjadi asam laktat. Saat tingkat keasaman meningkat, zat-zat padat dalam susu, protein, kasein, lemak, beberapa vitamin dan mineral menggumpal dan membentuk dadi. Pengentalan, bakteri rennet ditambahkan ke dalam susu yang dipanaskan yang kemudian membuat protein menggumpal dan membagi susu menjadi bagian cair, air dadi dan padat dadi. Setelah dipisahkan, air dadi kadang-kadang dipakai untuk membuat keju seperti ricotta dan Cypriot halloumi. Namun biasanya air dadi tersebut dibuang. Dadi keju dihancurkan menjadi butiran-butiran dengan bantuan sebuah alat yang berbentuk seperti kecapi, dan semakin halus dadi tersebut maka semakin banyak air dadi yang dikeringkan dan nantinya akan menghasilkan keju yang lebih keras. Beberapa manfaat keju bagi kesehatan: menjaga kesehatan otak, meningkatkan sensitivitas insulin, menyehatkan tulang dan gigi, menjaga kesehatan jantung, menurunkan tekanan darah, mencegah kanker. Demikian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Bila ada kata yang salah, itu datanya dari diri saya pribadi. Jika ada kata yang benar, itu datanya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.